Salah satu keterbatasan yang dirasakan oleh kita, umat muslim non-Arab, dalam mempelajari bahasa Arab adalah anggapan kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari. Bukan hanya dari materi, melainkan dari metode pembelajaran dan sistem pengajaran pun yang terkesan agak rumit. Menjadi bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu kebutuhan buat kita untuk mempelajarinya, karena bagaimana kita akan mengerti sumber hukum kita kalau kita tidak mengetahui bahasanya juga. Jadi memang perlu sih buat kita untuk mempelajarinya. Cuman salah satu kendalanya adalah karena kita adalah bangsa non-Arab. Bangsa Arab sendiri pun masih agak kesulitan dalam mempelajari bahasa mereka sendiri, apalagi kita. Nah, mungkin orang-orang juga di luar sana mensetarakan bahasa Arab dengan matematika tingkat kesulitannya. Jadi memang mempelajari bahasa Arab itu bukan salah satu perkara yang mudah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita akan berhasil. Dalam hal ini kita membutuhkan beberapa alasan atau beberapa persyaratan. Salah satunya adalah mempelajari satu dari 5 cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahu. Di sini teman-teman saya sudah nemu satu video. Videonya itu penjelasan tentang fa'il, definisi, klasifikasi, dan hukumnya. Tapi viewsnya itu udah sampai 2,8 juta teman-teman. Likesnya juga udah 8.000, sorry, 18.000. Ini padahal baru diupload tanggal 8 November, sekarang udah 2,8 juta views. Ini video isinya apa coba? Coba ya. Oh, dia mengusung tema Among Us. Fa'il dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan subjek atau pelaku pekerjaan. Materi ini pasti dibahas di semua kitab nahwu dengan definisi yang berbeda-beda, tetapi berhubungan dan mengandung inti yang sama. Untuk lebih jelas mengenai definisi fa'il, berikut adalah definisi fa'il menurut beberapa kitab nahwu. Yang pertama, dalam kitab Nahwu Wadih, definisi fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Yaitu fa'il adalah isim yang dibaca rafa, yang didahului fi'il dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Yang kedua, dalam kitab Jurumiyah, definisi fa'il adalah al-fa'il huwa ismun marfu'un madhkur qablahu fi'lu. Fa'il ialah isim yang dibaca rafa yang disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya. Yang ketiga yaitu dalam kitab Mutamimah al-Jurumiyah, fa'il adalah ismun marfu'un qablahu fi'lun aw ma fi ta'wilil fi'li. Yaitu fa'il adalah isim yang seperti rafa'nya dua kalimat seperti ata zaidun munirin awajhu dan ni'mal fata. Fa'il terletak setelah fi'il. Baiklah, dari definisi yang berbeda-beda, kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang dinamakan fi'il adalah isim. Isim yang dibaca rafa, yang terletak setelah fi'il. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama Yahdi si Genji dari SMA Sujuran ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang nahwu, tepatnya pada fa'il isim dhohir. Sebelum masuk materi, saya punya pantun nih. Pantunnya, ke Cibadak naik motor onyo. Hei barudak, belajar nahwunyo. Ya gitu saja ya, langsung sajalah ke materi fa'il isim dhohir. Nah, dari kata tersebut kita dapat artikan bahwa fa'il isim dhohir itu adalah fa'il isim yang tampak, yang kelihatan, yang bisa dilihat. Yang bisa dilihatnya oleh mata, bukan hati. Kalau dilihat pakai hati, lain lagi ceritanya. Nah, dalam kitab Jurumiyah juga ada pengertiannya. Kurang lebih seperti inilah. Fadzohiru madalla ala musammahu bila qayyidin. Nah, artinya adalah fa'il isim dhohir adalah lafadz yang menunjukkan kepada suatu yang disebutkan tanpa ikatan. Ngerti gak? Langsung aja nih contohnya ya. Langsung contohnya gitu. Yang tampak misal. Tampak namanya itu nggak samar, nggak gelap, yang nggak kelihatan gitulah pokoknya mah. Contohnya, salah satu contohnya itu adalah
Nah, komayanto atau lain lagi ada Syariba Ahmad Fatoni. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ya, mungkin sekian dari Yadi, si Genji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fa'il isim domir. Definisi fa'il isim domir adalah ma dalla ala mutakalim au mukhatabin au ghaibin. Fa'il isim domir adalah fa'il yang menunjukkan kepada pembicara, yaitu mutakalim, atau yang diajak bicara, yaitu mukhatab atau ghaib. Contoh dari fa'il isim domir seperti kata dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobats, doroba, dorobu, dorobna. Adapun mengi'robinya adalah sebagai berikut. Dorobats, dorob adalah fi'il madi, ta adalah domir mutakalim wahdah yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni domah. Dorobna, dorob adalah fi'il madi, na adalah domir mutakalim al ghair atau mutakalim nafsah, dirofakkan tanda rofaknya mabni sukun. Dorobta, dorob adalah fi'il madi, ta adalah domir mukhatab muzakkar yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni fatah. Dorobti, dorob adalah fi'il madi, ti adalah domir muannas yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni kasroh. Dorobtuma, dorob adalah fi'il madi, tuma adalah domir tasniyah yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni domah, huruf mimnya adalah imad dan alifnya adalah alif tasniyah. Dorobtum, dorob adalah fi'il madi, tum adalah domir mukhatab jama' muannas yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni domah, huruf mim adalah tanda jama'. Dorobtunna, dorob adalah fi'il madi, tunna domir mukhatab jama' muannas yang menjadi fa'ilnya mahal rofa mabni domah, huruf nunnya adalah tanda jama' muannas. Doroba adalah fi'il madi sedangkan fa'ilnya mustatir. Dorobta adalah fi'il madi, fa'ilnya adalah domir mustatir. Doroba adalah fi'il madi, fa'ilnya alif mabni sukun. Dorobta adalah fi'il madi yang bertaknis, fa'ilnya alif mabni sukun. Dorobu adalah fi'il madi, fa'ilnya adalah wawu jama' mabni sukun, sedangkan alifnya adalah alif mutlak jama'. Dorobna adalah fi'il madi, fa'ilnya nun mabni fatah. Adapun fa'il yang didahului oleh kata yang ditakwil sebagai fi'il sebagaimana dalam contoh aqaimun zaidani dan mukhtalifun alwanuh. Kata az-zaidani dalam kalimat aqaimun zaidani berstatus menjadi fa'il yang didahului oleh isim yang ditakwil sebagai fi'il, yaitu kata aqaimun. Kata alwanu dalam kalimat mukhtalifun alwanuh berstatus menjadi fa'il yang didahului oleh isim yang ditakwil sebagai fi'il, yaitu kata mukhtalifun. Perlu diketahui bahwa isim domir terbagi menjadi dua, yaitu isim domir baris atau yang ditampakkan seperti kata ana, anta, anti, antuma, antuna, dan domir mustatir atau domir yang disimpan, yaitu sebagaimana kata musonif atau penulis buku. Hukum fa'il. Hukum fa'il ada dua. Yang pertama, fa'il tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena fa'il itu pokok kalimat. Pokok kalimat orang yang melakukan, jadi fa'il tidak boleh dibuang. Kedua, fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya. Jika ada lafaz dzahir mendahului fi'ilnya, itu dianggap menjadi domir mustatir. Tapi ada juga jika ada isim yang mendahului fi'ilnya, itu juga berstatus mubtada khabar. Contohnya zaidun qoma, zaidun mubtada, qomanya khabar. Fi'il dari fa'il. Fi'il tidak boleh mengikuti keadaan fa'il jama' atau saniyah. Dan harus tetap dalam keadaan mufrad. Contohnya qoma zaidani, qoma zaiduna. Tapi ada juga sebagian pendapat orang Arab bahwa fi'il juga mengikuti keadaan fa'il saniyah atau jama', tapi ditambah dengan tanda-tanda tertentu khusus. Contohnya qoma ada tanda alif untuk fa'il yang saniyah, qomu ada tanda waw untuk fa'il yang jama'. Ada juga pemberian tanda ta muannas, yaitu tak mati di akhir fi'il madi. Contohnya qomat hindun. Ada juga ta mudharaah yang diberi tanda di awal fi'il mudhari'. Contohnya taqumu hindun.
itu khusus untuk mu'annas hakiki. Ada juga mu'annas majazi, itu tidak diberi tanda apa-apa. Contohnya tola asyamsu, asyamsu mu'annas majazi. Nah, ada juga fa'il saniyah dan jamak mudzakkar salim atau jamak mu'annas dengan fi'il yang dalam keadaan mufrad. Itu tidak diberi tanda apa-apa. Contohnya qoma az-zaidani, qoma az-zaiduna, qomat al-muslimat. Adapun jamak taksir itu juga boleh diberi tanda, boleh tidak. Contohnya qoma ar-rijal, qomat ar-rijal. Adapun posisi fa'il posisinya sebelum maf'ul. Contohnya yaqulu Muhammadun al-lahma, Muhammadun fa'il. Tapi ada juga loh fa'il yang posisinya setelah maf'ul. Contohnya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahima itu maf'ul, rabbuhu itu fa'il setelah maf'ul kan. Tapi ada juga fi'il fa'il jatuh setelah maf'ul bih. Contohnya yaitu ada dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wa fariqan itu maf'ul bih, kadzabu fi'il fa'il, yaqtulun fi'il fa'il juga. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan di atas tadi, jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il yang menunjukkan pelaku pada pekerjaan. Fa'il diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fa'il isim zahir dan fa'il isim domir. Fa'il isim zahir ialah lafaz yang menunjukkan kepada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafaz zaidun dan rojulun. Sedangkan fa'il isim domir adalah yang menunjukkan kepada pembicara mutakallim atau yang diajak bicara mukhatab atau ghaib. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan fa'il adalah hukum fa'il tidak boleh dibuang dan tidak boleh mendahului fi'il. Hukum fi'il dari fa'il itu harus tetap mufrad, dari fa'il itu harus diberi tanda muannas berupa ta mati atau ta maftuhah pada akhir fi'il madhi, dan berupa ta mudhari'ah ada pada awal fi'il mudhari'. Apabila fa'il berupa muannas hakiki, posisi fa'il itu ada tiga, yaitu fa'il itu berada sesudah fi'ilnya sebelum maf'ul, fa'il itu jatuh sesudah maf'ul, dan fa'il itu fi'ilnya jatuh sesudah maf'ul.